Puji Bapa Yahweh, hari ini kembali kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Hari ini kita khusus membicarakan perayaan Habikurim atau perayaan buah sulung. Nah, tema kita hari ini adalah muliakan Yahweh dengan persembahan buah sulungmu. Saya merenungkan beberapa hal yang berkaitan atau arti yang terdapat di dalam perayaan buah sulung atau arti dari buah sulung itu sendiri. Nah, saya menemukan sekurang-kurangnya ada 7 makna utama yang kita boleh dapatkan. Dan hari ini mungkin saudara akan melihat ada sedikit perubahan di dalam acara-acara kita kalau dibandingkan di tahun-tahun yang sudah. Karena seperti yang saya katakan, kita setiap tahun akan belajar dan melakukan sedapat mungkin yang sesuai dengan firman Elohim. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, saudara tidak perlu heran, karena kita menuju kepada proses yang lebih baik. Sama seperti perayaan Pesak, kalau dulu itu kan kehilat-kehilat itu merayakan Pesak, mereka hanya membuat perjamuan kudus. Tetapi kita berusaha mau merasakan pengalaman sebenar bagaimana perjamuan Pesak itu dilakukan di zaman Yesua. Kemudian itu diikuti oleh kehilat-kehilat di berbagai tempat. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Jadi ternyata begitu juga perayaan-perayaan yang lain. Kalau saya perhatikan, kita juga akan melakukan pembaharuan tambahan dari tahun ke tahun. Jadi kita dapat pengalaman yang lebih jelas dan pengertian kita juga akan menjadi semakin baik. Nah, hal yang pertama yang dimaksudkan mengenai buah sulung atau persembahan sulung itu ada di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Imamat 23 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan baca. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Nah, di situ dikatakan ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Ini membawa arti adalah buah sulung adalah suatu perjanjian antara Bapa Yahweh dengan umatnya Israel. Karena waktu itu umat Israel itu masih berada di padang gurun. Mereka belum sampai di tanah perjanjian.
Nah, ketika mereka sedang dalam perjalanan, Bapak Yahweh berbicara kepada umat Israel dengan perantaraan Mose dengan berkata, ketika kamu sampai di tanah atau di negeri yang aku janjikan kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu, maka kamu harus membawa persembahan buah sulungmu. Jadi seandainya umat Israel tidak bersetuju dengan permintaan Bapak Yahweh ini, sudah tentu Bapak Yahweh tidak akan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Jadi ini antara Bapak Yahweh dengan umat Israel, mereka ibaratnya sedang berunding buat perjanjian. Nanti kalau kamu sudah sampai di negeri itu, karena aku yang memberikan janji itu kepada nenek moyangmu dan menunaikannya, nanti kamu akan membawa persembahan. Jadi umat Israel bersetuju untuk melakukan hal itu. Ini yang saya katakan sebagai perundingan, perjanjian antara mereka. Setelah umat Israel sampai ke tanah perjanjian, mereka sungguh-sungguh melakukan hal itu. Jadi mereka ingat akan perjanjian mereka dengan Bapak Yahweh dan mereka setia di dalam melakukan hal itu. Hal yang kedua yang berhubungan dengan persembahan buah sulung ini, kemanakah harus dibawa persembahan itu? Nah, di dalam kitab Ulangan 26 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan untuk saudara. Dan apabila engkau telah masuk ke negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka, dan engkau telah memilikinya dan tinggal di sana, maka engkau harus mengambil yang sulung dari semua buah-buahan hasil tanah yang harus engkau bawa dari tanahmu yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu, dan harus menaruhnya ke dalam keranjang, dan harus pergi ke tempat yang akan Yahweh Elohimmu pilih untuk membuat namanya diam di sana. Nah, jadi di sini berbicara mengenai tempat yang Yahweh pilih, yaitu di mana nama Yahweh dipanggil. Jadi kalau ada tempat-tempat ibadah yang tidak memanggil nama Yahweh, jangan kita membawa persembahan kita ke sana, apalagi persembahan sulung. Karena persembahan buah sulung itu pengakuan kita bahwa Bapak Yahweh itu yang memberkati kita. Lalu untuk apa kita bawa ke tempat yang nama Yahweh ditolak? Gitu. Jadi sepatutnya persembahan itu harus dibawa ke tempat nama Yahweh dipanggil. Jadi persembahannya kembali kepada Bapak Yahweh supaya namanya ditinggikan, namanya dimuliakan. Jadi kalau nama Yahweh tidak dipanggil di tempat itu, apalagi ditolak, maka tidak perlu kita datang ke sana. Untuk apa kita datang ke sana? Itu hanya menyakiti hati Bapak Yahweh. Kemudian hal yang ketiga, ini penting, yaitu jangan takut untuk mempersembahkan buah sulung kepada Bapak Yahweh. Di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10 dikatakan, hormatilah Yahweh dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menghormati Yahweh dengan harta dan buah sulung kita. Maka Yahweh sendiri akan membalas. Dia akan membuat lumbung-lumbung
atau bejana pemerahan kita akan meluap dengan anggur baru. Jadi di sini kalau sesuatu itu berbicara mengenai berkat yang melimpah, artinya ketika Bapak Yahweh memberkati kita, berkat kita itu bukan cukup untuk kita saja, tetapi lebih untuk kita, bahkan dibagi kepada orang lain juga, karena melimpah. Jadi itu yang disebut sebagai berkat yang melimpah. Bukan hanya cukup untuk kita, tetapi untuk orang lain juga, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Elohim. Nah, banyak orang takut membawa persembahan kepada Bapak Yahweh. Yang pertama, takut rugi. Jadi kalau orang takut rugi, itu artinya dia pelit, kedekut. Kalau orang Sabah bilang tamaha. Jadi mereka merasakan berkat Bapak Yahweh itu terbatas bagi mereka. Itu sebabnya mereka takut. Jadi kalau kita merasakan berkat Bapak Yahweh itu tidak terbatas, untuk apa kita takut? Untuk apa kita takut memberi persembahan kepada Bapak Yahweh? Bukankah sumber itu datang daripada Yahweh sendiri? Jadi tidak perlu takut untuk memberi persembahan kepada Bapak Yahweh. Jadi kita jangan berbicara atau teriak-teriak memuji, memuliakan Yahweh dengan mulutnya, dengan bibirnya, tetapi sebaliknya dengan harta kita, dengan apa yang kita suka, dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita tidak sanggup memberi kepada Bapak Yahweh sebagai persembahan tanda kasih kita kepada Bapak Yahweh. Jadi itu sesuatu yang bohong. Jadi mengasihi Yahweh itu harus dengan mulut, diakui dengan mulut, dan percaya dalam hati, dan dilakukan melalui tindakan dan perbuatan. Jadi baru itu sesuatu yang benar di hadapan Bapak Yahweh. Nah, hal yang keempat, buah sulung adalah suatu gambaran dari sesuatu yang paling berharga atau yang paling kita sayang, atau sesuatu yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Jadi ternyata buah sulung itu bukan hanya hasil yang terbaik dari ladang kita ataupun dari usaha kita, tetapi buah sulung itu juga adalah sesuatu yang kita rasakan sangat berharga bagi kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Bilangan 18 ayat 15, saya akan bacakan. Setiap yang pertama membuka kandungan dari segala makhluk, dari antara manusia dan dari antara binatang yang mereka persembahkan kepada Yahweh akan menjadi milikmu. Hanya pastikanlah engkau menebus setiap anak sulung manusia dan menebus setiap anak sulung binatang yang cemar. Nah, ini berbicara mengenai persembahan sulung itu bukan hanya sekedar tanaman dari ladang kita atau hasil pekerjaan kita, tetapi juga berbicara mengenai ternakan, termasuk anak sulung kita.
Jadi anak sulung ini berarti sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Sama seperti Abraham. Dia sangat mengasihi anak sulungnya, bahkan anak tunggalnya, yaitu Yitzhak. Jadi ketika Abraham membawa Yitzhak untuk dipersembahkan di sebuah gunung di Moria, kita ingat Satan berusaha menghalangi dengan berbagai-bagai cara. Tetapi di situ terbukti bahwa kasih atau kesetiaan Abraham itu terbukti. Sekalipun halangannya begitu hebat, tetapi dia tetap waspada, berhati-hati dalam bertindak, sehingga dia tidak gagal di dalam membawa persembahannya. Jadi itu adalah gambaran dari sesuatu yang sangat berharga. Karena Ishak itu adalah seorang anak yang diperolehi di saat tua. Ketika Sarah berumur 90 tahun dan Abraham 100 tahun, ketika itu mereka mendapat Ishak. Lalu itu diminta untuk dipersembahkan. Nah, di situ kita melihat bahwa jelas sekali Bapa Yahweh itu menguji Abraham, apakah hatinya sungguh-sungguh percaya, hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Bapa Yahweh. Demikian juga kita pada hari ini yang dikatakan sebagai keturunan Abraham secara rohani ataupun Israel rohani. Karena disebut di sana di dalam firman Tuhan, Abraham adalah bapa bagi banyak bangsa. Jadi ini juga berbicara mengenai kita sebagai keturunan Abraham secara rohani. Sebagai salah satu bukti juga, buah sulung itu adalah gambaran dari sesuatu yang paling kita sayangi ataupun paling kita hargai dalam kehidupan, yaitu saat kita melihat kisah Faro atau Fir'aun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Bapa Yahweh melakukan tulah di Mesir, itu bukan alang-alang. Dari 10 tulah itu, Faro itu tidak pernah menyerah. Sekalipun dikatakan di situ Yahweh mengeraskan hati Faro supaya melalui Faro nama Yahweh dikenal di antara bangsa-bangsa. Tetapi akhir dari 10 tulah itu, satu hal yang membuat Faro itu angkat tangan, surrender, yaitu saat matinya anak sulung mereka. Jadi Faro yang begitu keras hati akhirnya mengalah juga. Itu artinya anak sulung itu adalah gambaran sesuatu yang berharga, gambaran dari sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Jadi apa yang menjadi kebanggaan kita di dalam kehidupan kita hari ini? Mungkin harta kita bangga. Mungkin kita memiliki kekayaan yang besar, itu sesuatu yang membuat kita bangga. Pencapaian kita itu membuat kita bangga. Jadi melalui hal-hal yang membuat kita bangga itulah kita diuji oleh Bapa Yahweh. Apakah kita sanggup memberi itu kepada Bapa Yahweh saat kita dituntut? Nah, jadi kita diuji. Jadi seperti yang saya sebutkan di dalam poin yang terdahulu, kita tidak perlu takut untuk memberi. Sama seperti Abraham, ketika dia mempersembahkan Ishak, dia tidak tahu kesudahannya seperti apa.
tetapi dia tetap melakukan. Dan akhirnya apa yang dipersembahkan kepada Yahweh itu kembali menjadi miliknya. Dia tidak kehilangan. Bahkan Ishak itu diberkati oleh Bapa Yahweh. Jadi artinya ketika kita memberi kepada Bapa Yahweh, sebenarnya kita tidak dirugikan. Itu adalah bertujuan supaya Bapa Yahweh memberkati kita dengan lebih lagi. Jadi seperti itu. Dan kita tidak merasa rugi ataupun kekurangan. Sebaliknya Bapa Yahweh ingin supaya dia memberkati kita. Jadi kalau kita sudah memahami seperti ini, kita jangan ragu. Karena Bapa Yahweh itu ingin supaya kita hidup diberkati. Jadi pertanyaan adalah hati kita bagaimana di hadapan Bapa Yahweh? Apakah kita mengasihi Yahweh lebih dari segala sesuatu yang kita banggakan? Atau harta kita, kekayaan kita yang membuat kita semakin jauh dari Bapa Yahweh? Nah, seperti ini ada. Jadi ada banyak orang yang menjadi semakin jauh dari Bapa Yahweh ketika hidupnya diberkati. Waktu susah dia sangat setia kepada Bapa Yahweh, mengikuti pelayanan. Tetapi ketika hidupnya diberkati, akhirnya dia menghilang. Kenapa? Karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan berkat. Jadi di situ kita melihat orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang gagal. Jadi jangan kita ikut seperti itu. Tetapi kalau saudara adalah orang-orang yang seperti itu, waktunya kita harus bertobat, kita harus berubah, dan kita harus berani menyatakan bahwa Yahweh harus lebih dari segala sesuatu yang kita banggakan. Begitu juga mengenai keluarga kita. Keluarga kita adalah salah satu hal yang paling kita sayangi dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak ikut di dalam ibadah karena dihalang oleh suami yang tidak seiman. Ada yang dihalang oleh istri yang tidak seiman. Ada yang dihalang oleh anak-anak yang tidak seiman. Jadi karena tidak ada sokongan dari keluarga, akhirnya orang yang sudah percaya kepada nama Yahweh, dia juga ikut mundur. Tidak ada kekuatannya. Jadi seharusnya kita itu adalah garam dan terang dunia. Seharusnya kita yang mempengaruhi mereka supaya mereka menjadi percaya kepada Bapa Yahweh. Kalau kita tidak komitmen, kita tidak ada kesungguhan, tidak ada keberanian untuk bertindak, bagaimana mereka akan mengikuti iman kita? Jadi kehidupan kita lah yang menjadi cermin bagi mereka, supaya ketika mereka melihat kesungguhan kita, mujizat itu akan terjadi, mereka akan ikut karena kita sungguh-sungguh. Jadi ketika kita takut untuk kehilangan keluarga yang kita kasihi, takut terjadi keributan atau pertengkaran, itu salah satu bukti atau tanda kita itu kurang percaya dengan pertolongan Bapa Yahweh. Jadi kita lebih mengandalkan kemampuan kita, sehingga kita menjadi takut. Padahal Bapa Yahweh itu sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Dan tidak ada jalan mati bagi Bapa Yahweh.
Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan perkara-perkara yang belum sempat kita pikirkan, itu yang Yahweh lakukan. Akhirnya kita terheran-heran atas pertolongan Bapa Yahweh. Cuma masalahnya kita tuh mau percaya atau tidak. Ada pujian yang kita selalu dengar yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Nah ini, kadang-kadang saya berpikir, saat kita menyanyi lagu ini, apakah kita sungguh-sungguh melakukan hal itu? Atau kita menyanyi tapi sebaliknya kita munafik? Karena dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Bapa Yahweh. Jadi yang mengandalkan Bapa Yahweh itu artinya bukan hanya sekadar teriak-teriak mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan, Yesua adalah Yahweh. Tetapi ketika kita berhadapan dengan masalah, apakah kita mengandalkan Yahweh? Kalau kita sekedar mempercaya atau mengakui nama Yahweh dan Yesua, Satan pun mengakui hal itu. Jadi apa biasanya kita? Jadi selain kita percaya bahwa nama yang kudus itu, kita harus percaya juga bahwa Yesua itu sanggup menolong kita. Ketika kita mengakui bahwa Yesua adalah Tuhan, itu artinya tidak ada keraguan di dalam hati kita. Namanya Tuhan, kita sudah mengakui Tuhan, dan Tuhan itu tidak terbatas kuasanya. Nah, ketika orang dalam pencobaan, mereka mulai ragu. Ketika mereka mulai rasa tidak ada pertolongan dari Tuhan, mereka mulai ragu dan akhirnya bertindak sesuai kemampuannya. Jadi mengandalkan Yahweh itu bukan saat kita tahu jalan keluarnya. Saat kita tidak ada jalan keluar pun, kita harus mengandalkan Bapa Yahweh. Yakin saja, tanam di dalam hati kita bahwa pasti ada jalan. Jadi saat kita berkorban untuk Bapa Yahweh dan kita berkata pasti ada jalan, maka tidak ada yang mustahil. Waktu itu Bapa Yahweh akan bertindak menolong kita. Kemudian makna yang keenam dari buah sulung, yaitu Yahweh mengorbankan putra sulungnya untuk menebus umat Israel dan untuk membeli kita goyim dengan darahnya yang kudus. Jadi itu makna yang keenam yang saya perolehi, yaitu Yahweh mengorbankan putra sulungnya untuk menebus umat Israel dan untuk membeli kita dengan darahnya. Nah, itu salah satu bukti bahwa Bapa Yahweh itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bukan hanya sekedar menolong kita di dalam kesesakan, tetapi Bapa Yahweh itu dia dapat dipercayai karena dia sampai mengorbankan putranya yang sulung. Itu salah satu bukti yang sangat jelas bahwa Bapa Yahweh itu sungguh-sungguh mau menolong kita. Bukan hanya janji palsu, tetapi dia sudah buktikan dengan mengorbankan putra sulungnya. Jadi kalau Bapa Yahweh sudah melakukan hal seperti itu untuk menyelamatkan kita, betapa kita sungguh bersyukur. Bahkan tidak ada henti-hentinya kita mengucapkan syukur. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, namun sekarang Hamasia telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Nah, jadi kita yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita juga akan dibangkitkan dari kematian dan hidup selama-lamanya. Kalau kita melewati kematian, kalau tidak, maka kita akan rapture bersama-sama. Tetapi bagi orang yang melewati kematian jasmani, dia akan dibangkitkan lagi dari kematian. Jadi Yesua adalah yang sulung daripada yang bangkit daripada orang-orang mati. Jadi tidak ada lagi keraguan, apalagi yang lebih dari itu. Bahkan maut sendiri pun tidak berkuasa atas kita. Lalu apakah yang membuat kita takut lagi? Jadi kalau kita melihat kisah kematian Yesua, dia juga bangkit persis pada hari raya Buah Sulung. Jadi kalau kita melihat hari raya kebangkitan yang dirayakan oleh gereja-gereja zaman sekarang itu sangat meleset. Kemarin saya berbincang-bincang dengan seorang jemaat kita itu mengenai kesalahan di dalam perayaan gereja, Jumat Agung dan Ester. Jadi Ester itu berbicara mengenai kebangkitan, tetapi sebenarnya Yesua bukan bangkit pada hari Minggu. Walaupun hari ini kita merayakannya pada hari Minggu, tetapi itu adalah saat Yesua diketahui sudah bangkit. Tapi kalau mengikut pengiraannya, dia sudah bangkit pada hari Sabat sebelum pergantian hari kepada hari Minggu. Jadi waktu dia bangkit itu tidak ada orang yang menyaksikan. Ketika murid-murid datang, mereka sudah tahu rupa-rupanya dia sudah bangkit, bukan sedang bangkit atau baru bangkit. Sudah bangkit, tidak ada orang di situ. Jadi hari Minggu itu dia kebangkitannya baru diketahui. Jadi bukan hari Minggu baru bangkit. Nah, itu yang menjadi kesalahpahaman di dalam gereja-gereja. Bahkan Jumat Agung pun itu juga salah. Karena menurut orang-orang Kristen, Yesua itu bangkit mati hari Jumat. Karena di dalam kitab itu tertulis sebelum menjelang Sabat, mayat itu harus diturunkan dari atas kayu salib. Lalu mereka buat kesimpulan, kalau begitu artinya saat itu adalah hari Jumat, karena selepas Jumat itu Sabat. Jadi itu sebabnya mereka buat kesimpulan matinya hari Jumat. Padahal kalau dikira Jumat sampai Minggu itu hanya satu 2 hari 1 malam, 2 malam 1 hari kalau saya tidak salah, tidak sampai 3 malam, 3 hari 3 malam. Karena nubuatannya juga ada. Nah, jadi itulah kekeliruan yang ada di dalam dunia Kristen. Dan kemudian Hari Raya Buah Sulung itu berbicara mengenai persembahan pengakuan umat Israel bahwa Bapa Yahweh sudah membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan setelah itu baru digenapi bahwa Yesua bangkit pada Buah Sulung. Jadi sebelum zaman Yesua, mereka tidak merayakan kebangkitan Yesua karena peristiwanya belum ada. Jadi yang mereka lakukan membawa persembahan Buah Sulung. Jadi kita di sini kita membawa persembahan Buah Sulung
dan kita juga memperingati kebangkitan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. Nah, oleh karena Yesus sudah bangkit menjadi Tuhan dan Penyelamat kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita takutkan di dunia ini. Karena di mana kita berada, Yesus sudah berjanji Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Baiklah, demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Dan nanti bentar lagi kita akan membawa persembahan ayunan kita di hadapan Bapa Yahweh sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Ulangan 26. Dan kita akan menaikkan beberapa pengakuan seperti sebuah pengakuan seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan nanti. Dan setelah itu baru kita membawa persembahan kita. Kalau sebelum ini kan kita hanya datang membawa persembahan ayunan kita di hadapan Bapa Yahweh. Tetapi hari ini kita akan tambah lagi seperti yang diperintahkan di dalam kitab Ulangan. Kita akan mengucapkan beberapa pengakuan. Cuma di sini saya ubah sedikit karena situasinya berubah. Karena di dalam kitab Ulangan itu kan berbicara mengenai saat orang Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Dan kita juga, sekalipun kita tidak keluar dari Mesir secara jasmani, tetapi pengalaman kita itu sama. Karena kepercayaan kita yang lama itu kan itu gambaran daripada Mesir. Dan saya ubah sedikit pengakuannya, tetapi maksudnya sama, tidak lari. Baiklah, demikian firman Tuhan yang menjadi perkongsian kita hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, sudah kami menyampaikan firman-Mu yang menjadi pelajaran dan renungan kami semua. Biarlah kami semakin memahami arti daripada perayaan buah sulung, supaya kami tidak hanya sekedar bersuka di hadapan Bapa Yahweh dalam perayaan ini, tetapi kami mempraktikkan dan mendapat pengalaman yang lebih jelas, yang lebih nyata, supaya kami dapat menyenangkan hati Bapa Yahweh dan mendapat mujizat dan berkat dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai persembahan kerelaan kami. Kalau Bapak Yahweh berkenan atas persembahan kami, dan Bapak Yahweh memberkati seluruh jemaat kehilat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya minta pemusik ambil tempat, pemimpin pujian juga ambil tempat. Sementara pengakuan kita itu nanti dipaparkan di screen. Saya minta dua orang lelaki boleh mengangkat persembahan dari sini nanti untuk melakukan.
Bapa kami yang Elohim, sebentar tadi kami sudah membawa persembahan, buat sulung kami di hadapan-Mu, simbol daripada kasih dan pengakuan kami kepada Bapa Yahweh, bahwa Engkau telah memberkati kami dan Engkau membuat kami menjadi umat-Mu melalui darah Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, kami percaya Bapa Yahweh akan menerima persembahan kami, senang dengan segala sesuatu yang kami persembahkan hari ini, dan Bapa Yahweh akan memberkati seluruh umat-Mu sehingga kami hidup berkelimpahan, bahkan berkat Bapa Yahweh itu melimpah dari hidup kami untuk orang-orang lain juga. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.